Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita sekalian yang tak terhingga. Terutama yang sangat kita rasakan pada kesempatan ini, Allah memberikan nikmat panjang umur, memberikan nikmat kesehatan, sehingga kita diberikan kemampuan melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa disampaikan kepada panutan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa membersamainya nanti di yaumil akhir, mengikuti beliau ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan berkah sholawat yang kita panjatkan setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga tidak lupa rahmat dan salam semoga disampaikan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Beliaulah yang menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyebarkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Dan alhamdulillah sampailah kepada kita dan kita mengenal Allah, kita juga mengenal Islam berkat perjuangan beliau-beliau. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan amalnya dan mendapatkan keberkahan ilmunya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Selanjutnya khatib berwasiat khusus untuk diri khatib, umumnya untuk jamaah Jum'ah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebaik-baiknya, yakni melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwalah yang membawa keselamatan umat manusia dunia sampai akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita diberikan kesempatan hidup, kita bisa berkumpul di masjid ini
tiada lain pada dasarnya hanyalah menunggu kematian menuju akhirat. Tetapi supaya kita tidak jenuh, Allah memberikan fasilitas, Allah memberikan mainan kepada kita sekalian berupa anak, istri, harta, kekayaan, kendaraan, dan kesibukan-kesibukan lainnya supaya kita tidak jenuh menunggu malak maut. Namun demikian, suatu saat yang kita perjuangkan, harta kekayaan yang kita perjuangkan, usaha yang kita rintis, anak istri yang kita cintai, semuanya akan kita tinggalkan. Manakala pada suatu saat bila malaikat Israil datang menghampiri kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi seorang muslim tidak ada satupun, tidak ada seorang pun ketika balik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ketika sudah terbujur kaku, ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, tidak ada yang membawa uang satu lembar pun. Yang mempunyai banyak emas, tidak ada 1 gram pun yang dibawa ke alam kubur. Harta tidak ada gunanya lagi, jabatan tidak ada gunanya lagi. Yang kita perlukan nanti adalah amal kebajikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu wa hamalaha ar-rijalu ala anaqihim fa in kanat shalihatin qalat qaddimuni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita sekalian, apabila seorang jenazah ketika telah dimasukkan ke dalam keranda, kemudian diangkat oleh manusia-manusia yang lainnya di atas pundak-pundak mereka, fa in kana sholihatin, seandainya jenazah itu adalah orang soleh, qalat, mereka akan berkata, qaddimuni, bersegeralah, bawalah aku ke alam kubur. Mereka orang-orang yang soleh telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang indah di alam barzah sana. Mereka diperlihatkan raudhah min riyadil jannah, taman tak daripada taman surga. Makanya mereka ingin disegerakan, qaddimuni, wahai manusia, segeralah bawa aku. Jangan kau perlambat, segeralah bawa aku ke alam barzah, segeralah bawa aku di kekuburan. Begitulah orang-orang yang soleh, mereka ingin bersegera dibawa ke alam kubur. Di antara salah satu kesuksesan umat manusia hidup di dunia ini adalah nanti di akhir hayat mampu dan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Man akhira kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa saja yang di akhir kalimahnya, yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut wajib masuk surga. Dengan kata lain, orang tersebut termasuk orang yang husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Bagi kita harus mempunyai target, bahwa target kita adalah bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika menghembuskan napas terakhir. Dan kebahagiaan bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim adalah manakala mempunyai turunan, mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Manakala dijemput oleh malak Israil, ketika dijemput malak Israil, yang mengurus jenazah tersebut adalah keluarganya, yang memandikan adalah anak-anaknya, yang mengkafani adalah anak-anaknya, yang mensolatkan, yang menjadi imam adalah turunannya, maka mereka akan merasa kebahagiaan. Dan menjadi kebahagiaan bagi seorang muslim bila diberikan amanah berupa harta, mereka infakkan harta tersebut di jalan Allah. Mereka gunakan harta tersebut dipakai menolong orang dalam kesusahan, dipakai membantu orang lain.
itulah orang-orang yang soleh akan mendapatkan kebahagiaan daripada anak dan hartanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta-hartamu adalah fitnah, tetapi wallahu indahu ajrun azim. Tetapi kalau orang tersebut bisa menjalankan amanah tersebut, bisa mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar. Bisa memanfaatkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, maka itu menjadi ajrun azim, menjadi pahala yang besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalaulah kita di dalam menjalankan hidup ini kita salah niat, banyak melenceng, kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, kita tidak ada jaminan untuk bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengucapkan la ilaha illallah. Dan sebanyak apapun dosa umat manusia, seberapa kelam pun perilaku kita di masa lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu, masa lalu kita adalah gelap, kita banyak menyimpang daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah masih sayang kepada kita. Allah selalu menunggu akan taubat kita. Allah Subhanahu wa taala menyeru di dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau masih mempunyai iman, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah dan melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriakan yang kedua, ketika manusia telah menjadi cabut nyawanya, maka orang yang tidak soleh akan merasa penyesalan. Mereka akan merasa ketakutan. Rasulullah menyampaikan di lanjutan hadis tersebut, wa in kanat ghairu sholihatin qalat, seandainya jenazah itu adalah jenazah yang kurang soleh, yang tidak soleh, maka mereka akan mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha, ya Rabb, celakalah aku ya Rabb, mau dikemanakan aku? Karena selama masa hidupnya dia tidak bisa mendidik anaknya, dia umur bergunakan untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dan hatinya siang dan malam dicurahkan untuk memikirkan harta kekayaan, dipergunakan untuk memikirkan kehidupan di dunia saja. Mereka akan berbangga-bangga bila mempunyai anak, mempunyai jabatan yang tinggi, bila anaknya sukses mempunyai harta kekayaan yang banyak, tanpa diperhatikan bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan kesibukan dunianya, dia terpedaya dengan kehidupan dunianya, mereka lalai untuk bekal nanti di yaumil akhir. Maka ketika dia sedang asik-asiknya mengejar kehidupan dunia, tiba-tiba malak Ijroil datang, wahai fulan, baliklah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan kaget, dia akan terperanjat, dia akan takut, mereka akan menjerit, minta dipundurkan umurnya untuk berbuat amal soleh. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya telah datang, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun 1 jam. Sungguh pun dia berteriak-teriak, nangis darah, minta dimajukan walaupun 1 jam, walaupun sebentar, tidak bisa dimajukan. Maka malak Ijroil akan mencabut secara paksa terhadap orang tersebut. Maka apabila sudah terbujur kaku,
Dia ketika dicabut tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menjadi orang yang su'ul khotimah. Ketika dimasukkan ke dalam keranda, mereka akan mengatakan, ya wailaha, aina tadhhabun, celakalah aku, akan dibawa kemana aku. Mereka takut ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tempat kembalinya ke alam barzakh. Mereka berteriak-teriak, mau dibawa kemana aku. Mumpung kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakanlah umur kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diberikan turunan, didiklah anak turunan kita supaya mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang diperhatikan hanya urusan dunia saja, tetapi perhatikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipkan anak cucu kita ke pendidikan agama supaya dia mengenal Allah, supaya dia bisa sholat, supaya dia biasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang kuat. Dan sungguh sangat celaka, dia akan merasa penyesalan yang amat dalam bila mempunyai anak-anak tidak soleh, yang tidak ada artinya mempunyai anak yang kaya raya, mempunyai gelar yang tinggi, ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Mana doa anakku seorang dokter, mana doa anakku seorang profesor, mana doa anakku yang seorang pemborong. Tetapi yang diperlukan oleh jenazah tersebut adalah doa anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mendidik anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum bima minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbala minna minkum taqabbal samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat allahiyya minhum wal amwat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa ta'ala fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.